Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sistem reproduksi Aves jantan dan betina yang beranggotakan Filiani, Nurlazi Utari, Rinola Anissa, Sonia Asokawati, dan Yuni Kartika. Di mana pemateri pertama akan menjelaskan tentang latar belakang. Reproduksi adalah proses biologi suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Bangsa Aves berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipat. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh burung-burung termasuk hewan ovipar yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Fertilisasi pada burung akan terjadi di daerah ujung oviduk ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam oviduk. Rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama, apa saja sistem reproduksi pada Aves? Yang kedua, apa saja alat reproduksi ayam jantan dan betina? Yang ketiga, alat reproduksi mamalia dan betina. Tujuan pada makalah ini, yang pertama, untuk mengetahui apa saja sistem reproduksi pada Aves, yang kedua, mengetahui apa saja alat reproduksi ayam jantan dan betina, dan yang ketiga, mengetahui alat reproduksi mamalia jantan dan betina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Rinola Anissa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu sistem reproduksi pada apes. Anatomi saluran reproduksi burung yang diamati meliputi saluran reproduksi burung jantan dan betina. Perubahan yang ditelaah meliputi panjang saluran reproduksi burung jantan atau vas deferens dan betina uterus atau kelenjar kerabang, testis atau bentuk, warna, berat, panjang dan lebar, testis kiri dan kanan, dan ovarium dan polikel atau bentuk, jumlah, dan ukuran polikel. Umur mulai pertama kali kawin dihitung saat hari pertama kali terlihat pasangan burung mulai memperlihatkan tanda-tanda kawin yang dimulai dengan perilaku seksual sampai terjadi penunggangan dan kopulasi. Sedangkan umur pertama kali bertelur dihitung saat hari pertama kali burung bertelur. Kelompok burung merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Sistem genitalia jantan. Testis berjumlah sepasang, berbentuk oval atau bulat, bagian permukaannya licin, terletak di sebelah ventral lobus penis bagian paling kranial. Pada musim kawin, ukurannya membesar. Disinilah dibuat dan disimpan spermatozoa. Saluran reproduksi, tubulus mesonephros membentuk ductus afferens dan epididymis. Ductus warp bergelung dan membentuk ductus deferens. Pada burung-burung kecil, ductus efferens bagian distal yang sangat panjang membentuk ductus afferens yang berdilatasi membentuk ductus ampula yang bermuara di kloaka sebagai ductus ejaculatori. Ductus efferens berhubungan dengan epididymis yang kecil dengan ureter ketika masuk kloaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Sonia Asokawati. Alat reproduksi burung jantan. Puyuh jantan merupakan puyuh yang menghasilkan sel-sel spermatozoa yang merupakan cikal bakal terbentuknya keturunan puyuh yang berkualitas. Keturunan puyuh yang berkualitas dapat dilihat dari induk puyuh yang memiliki kondisi fisiologis yang baik. Oleh karena itu, pertumbuhan induk diamati dari sistem reproduksi puyuh, baik salah satunya dari bentuk dan ukuran testis dari puyuh. Besar kecilnya ukuran testis tergantung dari beberapa faktor, salah satunya faktor pakan. Salah satu tambahan faktor pakan yang dapat diberikan pada puyuh adalah serbuk kunyit yang mengandung senyawa kurkumin sebanyak 7,97%.
Hormon yang berperan dalam pertumbuhan organ testis adalah testosteron yang dipengaruhi oleh FSH dan bekerja sama dengan testosteron yang akan membentuk organ testis pada saat embrio, juga mengatur proses spermatogenesis yang menghasilkan organ spermatogenik. Spermatogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel-sel spermatogenik yang terjadi di dalam tubulus seminiferus di bawah kontrol hormon gonadotropin dari hipofisis anterior. Jumlah sel spermatogenik yang dapat dihasilkan dan sel Sertoli berhubungan dengan diameter dan tebal lapisan tubulus seminiferus. Semakin banyak sel spermatogenik dan Sertoli yang terdapat di dalam tubulus seminiferus, maka akan mempengaruhi diameter, dan tubulus seminiferus juga akan mempengaruhi berat dan ukuran testis. Proses spermatogenesis yang terjadi pada keturunan F1 puyuh jantan ini belum maksimal, dikarenakan proses spermatogenesis sejalan dengan peningkatan kadar testosteron yang diminta. Hal ini sesuai dengan penelitian Samsudewa dan Purbawati yang membuktikan bahwa umur sangat mempengaruhi kualitas reproduksi karena adanya pengaruh hormon testosteron akan mengacu perkembangan organ reproduksi. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Haryati bahwa berat dan ukuran testis mulai meningkat pada umur 20 minggu dan mencapai berat maksimal antara 30-40 minggu. Testosteron merupakan salah satu anggota kelompok hormon steroid yang merupakan hormon terpenting dalam perkembangan organ reproduksi seksual jantan. Testosteron berfungsi dalam proses spermatogenesis, juga mampu memperpanjang daya hidup spermatozoa dalam epididymis, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi luar, dan memelihara perkembangan alat kelamin sekunder pada hewan jantan. Lalu akan dilanjutkan pemateri keempat, yaitu Yuni Kartika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi Aves betina, yang mana alat reproduksinya terdiri atas infundibulum, mensum, uterus, dan vagina maupun magnum. Nah, di sini mereka penyusun jaringannya terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunica serosa, muscularis, dan tunica mucosa. Mucosa pada magnum itu terdiri dari beberapa lipatan baik primer maupun sekunder. Nah, terus juga tunica serosa dan muscularis itu memiliki magnum yang tipis. Di sini perkembangan dari alat reproduksi itu sangat-sangat tergantung pada pakannya, karena itu semua yang mempengaruhi aktivitas dari si ternak tersebut. Nah, jika kekurangan dari si pakan maka memberikan efek yang fatal karena dapat menghambat pendewasaan dari alat reproduksinya, terus juga menyebabkan kematian pada embrio, terus gangguan alat reproduksi, dan lain sebagainya. Di sini semakin banyak ovum untuk diovulasikan, maka semakin mudah sel-sel untuk mensintesis putih telur dan kerabang telur. Nah, di sini semua aktivitas ini tidak lepas dari hormon estrogen dan progesteron. Di sini juga kunyit dapat memicu perkembangan alat reproduksi. Kenapa? Karena ternyata kunyit itu mengandung fitoestrogen, jadi dia mempunyai aktivitas tuh yang mirip sama estrogen. Jadi sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya pemateri kelima, yaitu Viljani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang alat reproduksi pada betina. Nah, di sana terdapat putih telur yang merupakan suatu sumber protein yang diekskresikan serta diakumulasikan dalam sel epitelium dan sel kelenjar tubuler. Nah, selanjutnya perkembangan histogeni saluran reproduksi terkait dengan fungsi masing-masing organ dalam mensekresikan material telur. Magnum berfungsi menghasilkan albumin. Sekresi albumin akan terpicu jika ada benda yang masuk ke dalam lumen magnum.
Nah, semakin banyak folikel yang diopulasikan, semakin aktif sel epitelium maupun sel Goldbed untuk mensintesis material putih telur tersebut. Protein albumin berupa ovalbumin, transferin, dan lisosim disintesis dalam kelenjar tubuler. Baiklah, pemateri di atas sudah menjelaskan makalah tersebut. Di sini saya akan menyimpulkan makalah ini, yaitu kelompok burung merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Sistem genitalia jantan, yaitu testis berjumlah sepasang, saluran reproduksi, yaitu selanjutnya ada alat reproduksi ayam jantan terdiri dari alat reproduksi primer dan alat reproduksi sekunder. Alat reproduksi primer merupakan alat reproduksi utama, karena tanpa adanya alat ini, dengan cara apapun ayam tidak akan mendapatkan keturunan. Alat tersebut dinamakan testis, sedangkan alat reproduksi sekunder seperti epideponis, pons deferens, dan penis. Alat reproduksi ayam jantan, epididymis, vas deferens, penis, dan kloaka. Alat reproduksi ayam betina, ovarium, oviduk, kelenjar terabang, vagina, dan kloaka. Organ reproduksi jantan mamalia terdiri atas sepasang testis, ductus epidimidis, ductus deferens, glandulae, axillariae, dan penis. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar berupa vulva dan labium. Organ kelamin dalam berupa vagina, uterus, oviduk, dan ovarium. Sekian dari penjelasan dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang reproduksi mamalia jantan dan betina. Langsung saja, saya akan membahas tentang organ reproduksi mamalia jantan. Di reproduksi mamalia jantan, di mana organ reproduksi jantan mamalia ini terdiri atas sepasang testis dan ductus deferens, ductus epididymidis, kelenjar aksesoris, dan penis. Di mana ini memiliki fungsi gametogenesis dan steroidogenesis. Jadi, spermatozoa yang berada di lumen tubuli seminiferum testis ditransfer dari rete testis ke ductus deferens dan selanjutnya ke ductus epididymidis yang membentuk caput, karpus, dan cauda epididymidis. Nah, dari ketiga bagian ductus epididymidis memiliki fungsi spesifik dalam proses pematangan dan penyimpanan spermatozoa sebelum disalurkan melalui ductus deferens menuju ampula dan uretra. Diejakulasikan melalui penis sebagai organ kopulasi. Kelenjar aksesoris pada hewan jantan meliputi glandula fascicularis, prostata, glandula bulbouretalis, dan ampula, serta kelenjar aksesoris bersama dengan sekreta dari testis dan ductus epididymidis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama. Nah, jadi vesikula seminalis merupakan sepasang kelenjar yang umumnya terletak di balik prostat dan di bagian dorsal vesika urinaria. Pada P. dominator, vesikula seminalis terdapat sepasang di bagian dorsal, vesika urinaria, dan ampla.
Vesicula seminalis itu berfungsi untuk menghasilkan kelenjar yang disebut mani. Nah, cairan yang dihasilkan vesicula seminalis itu mengandung fruktosa, protein, enzim, fosforiklon, dan prostaglandin. Prostat itu merupakan kelenjar tunggal yang umumnya terletak di antara pertemuan antara vesika urinaria dan musculus uretralis. Yang kedua, itu ada struktur histologis testis P dominator. Bagian luar tampak adanya kapsula atau tunika albugini yang terdiri dari jaringan ikat pada berupa serat kolagen yang membungkus testis. Kemudian pada bagian dalamnya tampak bangunan yang merupakan potongan melintang tubulus seminiferus. Testis yang dipisahkan oleh jaringan interstitial. Yang bagian 3 ada struktur anatomi dan histologi penis P dominator. Penis merupakan organ reproduksi jantan dengan fungsi utama untuk urinasi, kopulasi, dan transfer sperma. Nah, fungsi lain penis itu adalah untuk merangsang betina, ditunjukkan oleh spesialisasi anatomi seperti bentuk penis, panjang penis, papila atau penila spin atau duri, dan pelengkap lainnya. Yang bagian keempat itu ada anatomi sperma P dominator. Kepala sperma mamalia euterian umumnya berbentuk spatula atau buah pir. Nah, sedangkan sebagian besar murida memiliki bentuk kepala sperma yang sangat berbeda dengan mamal yang lain, yaitu memiliki bentuk kepala seperti kait atau sabit. Nah, itulah penjelasan dari materi yang kedua. Akan dilanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu organ reproduksi mamalia wanita. Organ reproduksi mamalia wanita terdiri atas 2, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Nah, organ reproduksi kelamin luar yaitu ada 2, yang pertama vulva dan yang kedua labium. Vulva merupakan celah paling luar dari alat kelamin wanita. Pada bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Yang kedua, labium. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Labium ada 2 macam, yaitu labium mayora yang terletak di luar dan labium minora yang terletak di dalam. Antara labium mayora dan minora, bagian atas terbentuk tenjolan kecil yang disebut dengan klitolisis. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar ada 4 macam, yaitu vagina, uterus, oviduk atau tuba falopi, dan ovarium. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita. Kemudian uterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan oviduk kanan dan kiri. Oviduk atau tuba falopi merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong disebut dengan infundibulum. Yang terakhir ovarium merupakan penghasil ovum. Organ kelamin wanita berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Sel telur ini terbentuk melalui oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis adalah pembentukan sel telur di dalam ovarium. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak di dalam kandungan, yaitu dalam ovasi fetus perempuan. Pada akhir bulan ketiga usia fetus, semua oogonia yang bersifat diploid telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan.
Semula oogonia membelah secara mitosis, menghasilkan oosit primer. Pada perkembangan fetusnya, semua oosit membelah secara meiosis, tetapi hanya sampai fase profase. Pembelahan meiosis tersebut berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Ovariumnya mampu menghasilkan sekitar 2 juta oosit primer, mengalami kematian setiap hari sampai masa pubertas. Selanjutnya, hormon-hormon yang berperan dalam proses oogenesis. Proses pembentukan oogenesis dipengaruhi beberapa hormon, yaitu pada wanita, usia reproduksi terjadi siklus menstruasi oleh aktifnya aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH yang menstimulasi hipofisis, yang mensekresi hormon FSH dan LH. FSH dan LH menyebabkan serangkaian proses di ovarium, sehingga terjadi sekresi hormon estrogen dan progesteron. LH merangsang karpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan merangsang ovulasi. Pada masa pubertas, progesteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang dimana mekanisme umpan balik positif dan negatif aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium. Tinggi rendahnya kadar FSH dan LH ini akan menghambat sekresi hormon GnRH di hipotalamus. Sedangkan peningkatan kadar estrogen dan progesteron dapat menstimulasi atau positive feedback pada fase folikuler maupun menghambat inhibitory atau negative feedback pada fase luteal. Oosit sekunder yang diovulasikan dari ovarium dilindungi oleh 2 lapisan. Lapisan luar yang disebut korona dan lapisan dalam yang disebut dengan zona pellucida. Oosit sekunder menghasilkan senyawa fertilisin yang mempunyai fungsi berikut. Yang pertama, mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat. Yang kedua, menarik secara komotaksis positif. Yang ketiga, mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Dan yang keempat, siklus menstruasi. Ovarium seorang wanita mampu memproduksi sel telur setelah masa puber sampai dewasa berkisar antara umur 12 tahun sampai 50 tahun. Setelah masa sel telur habis diovulasikan, maka perempuan atau wanita tidak mengalami menstruasi atau haid. Hal ini disebut dengan masa menopause. Nah, masa menopause ini alat reproduksinya tidak berfungsi lagi atau mengecil, disebabkan karena berkurangnya produksi hormon kelamin. Umumnya, siklus menstruasi pada wanita terjadi dalam rentang waktu 28 hari, namun tidak menutup kemungkinan antara satu wanita dengan wanita lain memiliki rentang waktu siklus yang sama. Nah, di mana ada yang lebih pendek, yaitu 21 hari, bahkan lebih panjang, yaitu 30 hari. Nah, masa menstruasi ini cukup bervariasi antara 5-7 hari tergantung hormonal wanita tersebut. Berikut ini tahapan siklus menstruasi pada wanita yang terjadi dalam setiap satu periode siklus. Yang pertama, fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi ini meluruhnya dinding rahim yang keluar dari tubuh dalam bentuk darah. Peluruhan dinding rahim ini terjadi akibat berkurangnya hormon estrogen dan progesteron. Nah, untuk fase ini terjadi berkisar antara 1-7 hari. Nah, yang kedua ada fase praovulasi. Nah, pada fase ini ovum yang berada di dalam ovarium terbentuk dan mulai mematangkan diri. Nah, pematangan sel telur ini atau ovum ini dipicu oleh hormon yang disebut dengan hormon estrogen, di mana sel telur dalam ovarium ini akan semakin matang jika dibantu oleh hormon estrogen ini. Yang terakhir itu ada fase ovulasi. Nah, di dalam fase ovulasi dalam siklus menstruasi ini
sel telur atau ovum yang berada dalam kondisi yang sangat baik dan tepat untuk dibuahi. Nah, dengan pembuahan pada masa ovulasi, maka wanita yang mengalami siklus menstruasi ini akan cenderung hamil. Nah, jika sel sperma tersebut tidak cukup kuat untuk membuka dinding sel telur, maka kehamilan juga tidak akan terjadi. Nah, maka dari itu pada fase ovulasi ini di dalam siklus menstruasi, nah wanita ini bisa dikatakan berada pada masa subur. Baiklah, saya Nitasari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rina Suryani, yaitu fase pasca ovulasi. Fase ini merupakan fase atau masa di dalam siklus menstruasi di mana ovum mengalami kemunduran. Jika fertilisasi atau pembuahan tidak terjadi, pada masa ini hormon progesteron mengalami kenaikan sehingga menyebabkan dinding endometrium semakin menebal. Penebalan ini mengindikasikan kesiapan endometrium untuk menerima embrio untuk berkembang. Jika pembuahan atau fertilisasi tidak terjadi dalam fase ini, maka siklus menstruasi berulang dengan kembali ke fase menstruasi. Selanjutnya, mekanisme produksi sel telur oleh folikel diatur oleh hormon yang dihasilkan hipofisis. Mekanisme produksi sel telur dan siklus menstruasi, kelenjar hipofisis menghasilkan hormon FSH. Hormon ini berfungsi untuk memacu pembentukan folikel dalam ovarium. Folikel yang sedang tumbuh tersebut memproduksi hormon estrogen. Fungsi hormon estrogen ialah merangsang pertumbuhan endometrium dinding rahim dan menghambat produksi FSH oleh pituitari. Memacu pituitari untuk memproduksi hormon LH. Keluarnya LH dari hipofisis menyebabkan telur masak dan keluar dari dalam folikel. Peristiwa inilah yang disebut ovulasi. Setelah telur masak dan meninggalkan ovarium, LH mengubah folikel menjadi badan berwarna kuning yang disebut korpus luteum, dan sekarang tidak mampu memproduksi estrogen lagi, tetapi mampu memproduksi hormon progesteron. Hormon progesteron berfungsi untuk mempercepat dan mempertahankan pertumbuhan endometrium. Bila sel telur yang keluar dari ovarium tidak dibuahi, produksi estrogen terhenti. Hal ini menyebabkan kadar estrogen dalam darah sangat rendah. Akibatnya, aktivitas hipofisis untuk memproduksi LH juga menurun. Penurunan produksi LH menyebabkan korpus luteum tidak dapat memproduksi progesteron. Tidak adanya progesteron dalam darah menyebabkan penebalan dinding rahim tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya, akal luruh dan terjadilah pendarahan. Inilah yang disebut menstruasi. Bila terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, maka zigot yang terbentuk akan melakukan nidasi atau transplantasi atau penambahan diri. Pada endometrium, zigot akan berkembang menjadi embrio, terus menjadi janin. Selanjutnya, plasenta. Janin yang terbentuk akan menghasilkan HCG yang akan menggantikan peran progesteron. Janin ini mendapat makanan dari tubuh induknya dengan perantara plasenta atau ari-ari. Itulah penjelasan kelompok 1. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.